Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mesin Panther lagi yang goyang-goyang ya teman-teman ya. Jadi stasionernya itu goyang-goyang, getaran mesin sampai ke bodi. Itu bukan karena masalah engine mountingnya rusak, bukan, tetapi karena memang sudah mesinnya itu stasionernya sudah tidak bisa rata. Jadi kalau tidak di RPM di atas 1000 itu goyang-goyang gitu, jek gitu. Dan ini kita kedatangan lagi juga mesin Panther yang seperti itu dari Serengat, Blitar. Dan sejak lihat kedatangannya kita sudah yakin kalau itu Bossbomb-nya. Cuma sayangnya saya itu bukan bengkel Bossbomb ya. Jadi untuk perbaikan Bossbomb itu akan saya rekomendasikan ke bengkel yang lain, bengkel Bossbomb yang lain. Mesin ini datang itu keluarnya berasa putih, terus larinya kurang kencang. Nah ternyata termostatnya juga nggak ada, terus filter solarnya buntu, jadi sudah kita ganti. Terus kita uji cek kompresnya. Kita uji tekanan kompresinya sekalian. Mobilnya seperti inilah kondisinya. Datang motor mobil Panther dari wilayah Blitar untuk dicari permasalahannya. Katanya berasap putih dan pedas katanya. Ini masih kita coba. Tenaganya kalau menurut saya ya tidak terlalu lemot sih sebenarnya. Sebenarnya bisa dibilang wajar, tapi kok katanya asapnya putih. Ini kita coba dulu sampai mesin agak panas, terus akan kita lihat lagi nanti apakah emang karakternya berasap atau bagaimana. Oh ternyata setelah dirasa-rasakan ternyata ini RPM atasnya ya yang lemot, jadi lobnya yang kurang. Kalau tarikannya enak, cuma lobnya itu yang kurang. Jadi hanya enak di awal saja, tapi kalau di gas injak dalam itu dia tidak terasa tenaganya. Kenapa? Apa? Agak pedas ya asapnya ternyata. Baunya agak setengah solar mentah. Termostat nggak ada tadi. Ini akan kita lepas nozzle-nya dan kita cek dulu nozzle-nya sekalian sama tekanan kompresinya. Nanti sama kita pasang termostat lagi. Jadi hidupnya ya seperti itu, goyang-goyang seperti itu. Kalau stasioner itu RPM-nya nggak bisa rendah. Kalau direndahkan dia goyang-goyang. Terus mesin ini juga nggak ada termostat. Kelihatan kalau saat tutup radiator itu kita buka terus kita gas, itu ada aliran airnya di radiator. Kalau termostat itu ada, itu airnya tidak mengalir. Jadi kondisi mesin itu kalau dibuka tutup radiatornya terus digas tinggi itu airnya tenang. Kalau termostat ada airnya tenang. Tapi kalau termostat dilepas atau rusak membuka, itu airnya pasti akan kelihatan sirkulasi seperti mobil ini. Nah maka dari itu temperatur mesin ini nggak bisa panas, jadi cuma kisarannya mungkin sekitar 60-an. Jadi kalau mesin diesel kalau temperaturnya itu nggak bisa 80, itu pasti akan pedas asapnya. Karena ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mesin diesel itu kalau tuh kurang temperaturnya itu solarnya nggak bisa matang. Jadi pembakarannya itu nggak bisa matang, jadi solarnya itu kerasa mentah dan pasti akan pedas. Jadi walaupun mesin sehat tanpa termostat itu tidak bisa, asapnya akan bersih, jadi nggak bisa seperti itu. Kita periksa nozzle-nya ya teman-teman ya. Tekanan 190, semprotannya seperti ini. 190 masih oke ya, standarnya itu kan 185. Terus kalau ini 190 berarti itu masih selisih
5 saja itu boleh, jadi masih boleh. Semprotannya bagus, nomor 1. Ini yang nomor 3, bagus juga, tekanan bagus. Oke, ini nomor 4, ternyata masih bagus semua, tekanan juga rata, jadi tidak ada masalah di nozzle ini. Kompresi silinder nomor 1, wes. Yo. Wes ya. Wes, yo, starter. Tolong bar, sip. Berarti silinder 1 apik, sempurna. 2. Wes, apa iki? Pertama itu. Yo, nomor 3. Yo. Sang likur. Ya wes, oke, sang likur. Papat. Yo. Wes apik rata-rata 29 nang 30. Nggih. Filter solar sudah diganti. Filter solar ganti. Sedimental sudah dibersihkan. Nanti tinggal cek timing bospom. Dengan bospom ini kalau terlalu maju kita mundurkan sedikit. Mesin ini kompresinya bagus, rata-rata 30 bar. Terus nasanya juga bagus semuanya. Tapi kenapa kok mesinnya rasanya goyang-goyang stasioner seperti ini? Ini jadi berdasarkan pengalaman yang sudah seperti ini adalah bospomnya, karena sudah 3 kali kita mengalami masalah yang sama, yaitu mesin goyang-goyang pada stasioner, pada RPM rendah seperti ini. Kalau digas goyang seperti ini, dipastikan ini adalah permasalahan dari bospomnya. Nah, berdasarkan ulasan dari teman-teman pengguna Panther, pecinta Panther, hal tersebut berasal dari katup deliverynya. Apabila katup deliverynya itu diganti, insya Allah akan bisa sembuh. Nah, berhubung saya bukan bengkel bospom, ini pekerjaan yang seperti ini kita serahkan kepada bengkel bospom. Jadi kita sudah menganalisa permasalahannya, tekanan kompresi, nozzle bagus semua, setelah klep, ganti filter solar, sudah pasang termostat. Nah, sekarang kita tinggal akan mencoba di jalan raya, menguji bagaimana kendaraan tersebut. Sudah kita coba ini, lagi kita coba di jalan raya. Tarikan atasnya ini sudah dapat ya. Jadi permasalahannya tadi sebenarnya utamanya yang berat di RPM atas itu berasal dari filter solarnya yang sudah waktunya ganti. Jadi buntu suplai solarnya menjadi kurang banyak sehingga tidak bisa digas tinggi, lemot. Nah, kalau tadi RPM bawahnya bagus, tapi pada RPM atasnya kurang bagus. Setelah diganti dengan filter solar, ini semua menjadi bagus. Cuma apa masalahnya yaitu ini goncang-goncang mesinnya ya. Nah, sudah beberapa kali kita mengalami masalah seperti ini. Apabila kita pinjamkan dengan bospom mobil lain yang sehat, ini akan menjadi sehat. Jadi kesimpulannya, kompresi sudah bagus, nozzle bagus, tekanannya juga bagus, temperatur mesin bagus, masih goncang-goncang, ya sudah bisa dipastikan itu adalah bospomnya. Dan berdasarkan ulasan dari teman-teman pecinta Panther semuanya, juga tukang bospom, biasanya yang sering seperti itu adalah katup delivery. Jadi katup delivery itu tidak bisa menyimpan tekanan, sehingga apabila bospom bekerja itu meneruskan solar ke bospom itu menjadi kurang banyak, karena menjadi tekanannya turun dan harus untuk memulai nekan itu harus memulai lagi dan tidak langsung set gitu. Tapi kalau delivery valve itu bagus, tekanan tinggi tersimpan di nozzle tanpa ngemplos, ketika bospom menekan solar dia sudah langsung semprot ke nozzle. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, jadi dengan kita melakukan tune up pada mobil ini, kita tidak bisa menyelesaikan masalah bospomnya karena harus dibawa ke tukang bospom. Karena untuk saya pribadi tidak menguasai bospom, jadi saya hanya bengkel mesin biasa, bukan spesialis bospom. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat.
kita. Semoga bermanfaat bahwa mesin goncang-goncang bukan berasal dari tekanan kompresi, tetapi berasal dari bospomnya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, nah akhir-akhir ini kita emang sering menemui mesin yang goncang-goncang seperti itu. Dan permasalahan tersebut yang paling sering itu bukan dari mesinnya, karena kalau mesinnya seperti mesin ini sudah kita cek semuanya kan bagus, antara tekanan kompresi, timingnya sudah disesuaikan, terus nozzle-nya, tekanannya dan kualitas semprotnya juga bagus, tapi ternyata mesinnya goncang-goncang. Nah seperti itu. Jadi kemarin itu kita sudah 3 kali mengalami masalah yang sama. Ternyata setelah kita coba pinjamkan bospom mobil lain yang sehat, mesinnya itu langsung rata. Jadi bagi teman-teman pecinta Panther mania, kalau teman-teman itu mengalami masalah yang seperti ini, goncang-goncangnya seperti ini, dan kondisi mesinnya itu tidak ngobos, itu sudah hampir dipastikan itu adalah permasalahan di bospomnya. Nah, berdasarkan pendapat dari teman-teman yang lain yang sudah mengalami hal seperti itu adalah katup delivery. Walaupun saya sendiri belum pernah mengganti, tapi karena saya bukan tukang bospom, tapi berdasarkan pengalaman rekan-rekan itu, setelah diganti katup deliverynya itu langsung rata. Nah, sebenarnya apakah fungsi katup delivery? Katup delivery itu fungsinya adalah untuk menahan tekanan solar di pipa nozzle itu supaya tidak kembali ke dalam bospom. Sehingga tekanan pipa nozzle tersebut selalu dalam kondisi siap untuk disemprotkan, ditekan ke nozzle. Jadi siap untuk disemprotkan. Kalau tekanannya itu bocor, misalnya tekanannya sudah turun, nanti kalau plunyer itu bekerja, bospom itu menekan solar, itu menjadi proses awal lagi, sehingga jumlah solarnya yang nyemprot ke nozzle itu menjadi sedikit. Seperti efeknya jadi seperti solar mau habis, goyang-goyang seperti itu. Jadi efeknya seperti itu. Jadi fungsi katup delivery adalah untuk menjaga tekanan solar di pipa nozzle atau ledeng nozzle itu dalam kondisi siap tekan, yaitu di kisaran 170-an lah. Pokoknya kalau tekanan nozzle itu kan 185 ya. Berarti ledeng solar itu menjaga tekanan di bawah 185. Jadi setiap kali bospom itu bekerja menekan solar, itu langsung menyemprot ke nozzle. Jadi nozzle-nya langsung bisa menyemprotkan, bukan memberi tekanan awal lagi. Jadi istilahnya seperti itu, prosesnya seperti itu. Makanya katup delivery itu vital juga untuk menjaga kerataan RPM mesin. Jadi RPM bawah pun kalau katup delivery-nya sehat, itu stasionernya tidak akan goyang-goyang. Start pagi jereng rata. Kalau goyang-goncang dulu itu dan sampai panas juga tetap goncang-goncang, hampir bisa dipastikan itu adalah dari bospomnya, bukan dari kompresinya, bukan dari nozzle-nya. Karena selama ini kita sudah sering banget coba-coba nozzle bagus, kompresi bagus, ternyata goyang-goyang, dan permasalahan itu ternyata di bospomnya. Nah, demikianlah teman-teman sedikit sharing dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.